Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang berbuah dan apa saja sih buah yang harus kita hasilkan. Ingin tahu dong? So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya. Jangan sampai terlewatkan. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Tidak terasa hari ini kita udah masuk di tanggal 30 Mei 2021. Kita udah masuk di bulan kelima di tahun 2021. Tidak terasa penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tetaplah percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu sungguh amat baik, Dia akan selalu menyertai kita. Untuk itu kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan lagu pujian, jangan pernah menyerah. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Setiap apapun yang kami hadapi, biarlah kami tidak mau menyerah Tuhan, karena ada Engkau dalam hidup kami. Berkati ibadah kami Tuhan pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah pagi hari ini.
Haleluya. Amin. Adik-adik, salah satu anak Buluksin itu kan suka memuji. Nah, pastinya di hati adik-adik penuh dengan nyanyian dong. Yuk kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kasihnya Tuhan Yesus itu seperti sungai. Yuk kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai pakai gerakan ya. Adik-adik ikutin kakak ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar lagu baru, judulnya Unbroken Praise.
Berkati setiap kakak sekolah minggu yang kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang diberikannya pada pagi hari ini Bapa berasal daripadamu saja Bapa. Berkati kakak sekolah minggu yang kami menyampaikan firman-Mu. Berkati firman yang akan disampaikan, biarlah itu boleh menjadi rema setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini dan setiap orang yang menyaksikan ibadah ini dan mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati Bapa pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Kakak senang banget bisa ketemu sama adik-adik semua di dalam sekolah minggu online kali ini. Sekarang, ayo kita sama-sama siapkan hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis, buat diri nyaman, dan kalau bisa stop dulu makannya supaya bisa konsentrasi ya. Yang lagi makan, ayo di stop dulu supaya bisa konsentrasi. Sekarang kita mulai ya, oke? Adik-adik, minggu lalu kan kalian udah belajar tentang buah roh yang ke-6 dan ke-7. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Sebelumnya kita baca dulu yuk Galatia 5 ayat 22 dan 23. Aku ulang ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kakak mau ulang lagi nih. Buah dalam ayat tersebut, yaitu buah roh, itu maksudnya adalah hasil dari menekuni, mempelajari, dan mengerjakan sesuatu. Misalnya gini, adik-adik les musik nih misalnya. Nah, adik-adik rajin belajar musik, latihan musik. Buahnya adalah adik-adik jago main musik. Kalau di sekolah, adik-adik rajin belajar, mengerjakan PR dengan tepat waktu dan benar. Buahnya adalah adik-adik jadi anak yang pintar. Nah, kalau buah roh itu berarti hasil dari menuruti pimpinan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Hasilnya ya ke-9 karakter tadi. Dan perlu kita ingat nih, buah roh ini kita nggak bisa cuma punya 1 atau 2. Misalnya, aku mau belajar kasih aja, tapi nggak mau belajar kelemah lembutan. Nggak bisa adik-adik. Ini semua satu paket. Jadi kalau kita mau belajar buah roh, kita belajar kasih, ya kita harus belajar sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Nah, kali ini kita mau belajar tentang kelemah lembutan. Oke? Adik-adik, kalau ngomongin soal kelemah lembutan atau lemah lembut atau lembut hati, itu nggak ada hubungannya sama watak suku tertentu. Misalnya suku A terkenal ngomongnya kasar, suku B terkenal ngomongnya lembut. Bukan gitu adik-adik. Kalau itu mah cuman gaya bicara aja ya. Sebenarnya setiap suku di Indonesia itu baik-baik orangnya. Nah, kelemah lembutan juga bukan soal sifat dari gender tertentu, cewek atau cowok. Misalnya, yang cewek terkenal lembut, yang cowok terkenal kasar. Nggak gitu adik-adik. Lemah lembut bukan soal itu. Lemah lembut nggak ada hubungannya sama watak kesukuan atau sifat dari gender tertentu. Yang dimaksud lemah lembut di sini adalah sifat atau sikap mau dikasih tahu, mau dinasehatin, mau diajar, mau dikritik, dan yang lain sebagainya. Intinya membuka diri untuk menerima masukan dari orang lain. Kakak ulang ya, membuka diri untuk menerima masukan dari orang lain. Sampai sini udah paham kan? Repot juga ya kalau orang gak mau dinasehatin. Masalahnya gini adik-adik, di atas langit masih ada langit. Maksudnya selalu ada orang yang lebih hebat dari kita. Bahkan ya, kalaupun misalnya ada orang yang kita nilai gak lebih hebat dari kita,
belum tentu sarannya itu nggak bagus. Bisa jadi saran dia itu bagus buat kita. Bisa jadi sarannya itu baik untuk kita supaya kita bisa jadi lebih baik. Misalnya gini adik-adik, nggak semua komentator sepak bola itu bisa main bola. Kalau adik-adik nonton sepak bola nih ya, apa lawan apa misalnya. Nah, kan ada komentatornya tuh. Nggak semua komentator sepak bola itu bisa main bola. Tapi siapa tahu komentar mereka itu sangat baik bagi perbaikan pemain sepak bola kan. Misalnya ada komentator yang ngomenin tentang pertahanan klub sepak bolanya. Kalau didengerin bisa jadi klub sepak bolanya jadi lebih baik kan. Jadi belum tentu komentator sepak bola bisa main bola. Tapi siapa tahu saran mereka atau komentar mereka bisa membuat klub sepak bola atau pemain sepak bola jauh lebih baik. Sampai sini kalian mengerti kan? Adik-adik, sebagai anak di dalam keluarga, sebagai kakak bagi yang punya adik, sebagai adik bagi yang punya kakak, sebagai teman bagi teman-teman kalian, sebagai siswa di sekolah, sebagai anggota masyarakat, bahkan sebagai anak Tuhan, kita harus mau dinasihatin sama orang lain, sama orang tua, sama guru, sama temen. Misalnya gini adik-adik, kalian terpilih jadi ketua kelas. Nah, harus mau dinasihatin sama teman-teman yang lain. Harus mau dikasih tahu, dikasih saran. Kita nggak boleh mikir begini. Ah, dia mah nggak tahu apa-apa soal kelas. Aku kan ketua kelasnya. Dia mah nggak tahu apa-apa soal kelas. Ngapain aku dengerin saran dia? Nah, kita nggak seharusnya bersikap kayak gitu ya adik-adik ya. Atau misalnya di keluarga, adik-adik itu kakak, seorang kakak. Nah, adik-adik nggak pantas bersikap gini. Misalnya dinasihatin sama adik kalian. Ah, dia mah tahu apa sih? Aku kan lebih tua dari dia. Ya, jadi dia nggak perlu nasihatin aku lah. Dia nggak boleh ngeguruin aku. Aku kan lebih tua dari dia. Nah, kita nggak pantas bersikap kayak gitu adik-adik. Sebab siapa tahu saran dari orang lain, nasihat dari orang lain, atau ajaran dari orang lain itu berguna buat kita. Ingat kan tadi yang kakak bilang, di atas langit masih ada langit. Maksudnya pasti ada yang lebih hebat dari kita. Bahkan kalaupun ada yang kita nilai nggak lebih hebat dari kita, sarannya bisa jadi membuat kita jauh lebih baik kan. Soal saran atau nasihat dari manusia aja kayak orang tua, teman-teman, masyarakat, itu aja kita harus dengerin. Apalagi soal firman Tuhan. Ini sih wajib ya. Soalnya firman Tuhan adalah petunjuk dari Tuhan untuk kita, supaya karakter kita lebih baik, kelakuan kita lebih baik, hidup kita lebih berkualitas. Gitu adik-adik. Nah, firman Tuhan ini bisa disampaikan melalui apa aja? Melalui khotbah di gereja, melalui pengajaran di sekolah minggu, melalui pembacaan Alkitab yang waktu kita baca kita paham maknanya, melalui renungan harian, dan yang lainnya. Kesemuanya itu adalah sarana dari Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kita semua, agar kita semua jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Paulus pernah bilang begini dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi ayo kita sama-sama mau dinasihati baik oleh sesama manusia maupun dinasihati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Oke? Supaya kita jadi lebih baik. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Untuk ayat hafalannya terambil dari Amsal 12 ayat 15 yang bunyinya gini. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Oke, yang sudah hafal ayat hafalannya boleh dikirim videonya ke kakak koordinatornya paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Sekarang, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang kelemah lembutan. Yang maksudnya adalah mau dinasehati, mau dikasih tahu, mau diajar.
baik oleh sesama manusia maupun oleh Tuhan sendiri melalui firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih berkat-Mu bagi hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Jangan lupa bahagia ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Jangan lupa, Sekolah Minggu punya sarana untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat dan dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuannya tidak mendadak ya. Bagi adik-adik yang belum mengisi form pengisian data sekolah minggu, dapat mengisinya melalui link atau QR code berikut ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, yuk kita menyanyikan lagu Tak Tergoncangkan. Kau bakal adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, hari ini ya kita boleh beribadah karena anugerah Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dari pagi hari ini dengan rasa syukur. Bapak Gembala undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan akhirnya adik-adik yang Tuhan Yesus kasih sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bersekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah anak pada pukul 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat hafalan minggunya adalah 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Tema minggu ini adalah 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子。